bahagia ini, yang cerah ini kita masih membahas tentang tema bukan durhaka tapi terluka. Nah benar gak sih Ustadz Syam? Kata ulama-ulama terdahulu nih, anak-anak yang terluka hatinya, batinnya, masa lalunya itu karena beberapa hal yang orang tua itu lewatkan di golden moment anak. Jadi membuat anak luka batinnya sehingga ketika udah gede, afwan, ada hal-hal yang sedikit melawan orang tua. Jadi kesannya anak ini tuh durhaka. Padahal ada hal-hal yang dulu sempat terlewatkan gitu di golden momennya bersama dengan orang tua. Benar gak sih mohon tausiahnya? Terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustadz Maulana, Ustazah Romla, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali catatannya dibuka, pintu hatinya juga dibuka agar lapang. Kalau misalnya yang nonton seorang anak, seandainya orang tua kita dahulu melakukan kesalahan ini, bukan berarti itu adalah pintu kita boleh durhaka kepadanya. Kalaupun orang tua kita melakukan kesalahan, mudah-mudahan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka dicatat bukan untuk menyerang orang tua, tapi dicatat sebagai ilmu dan bekal biar bagaimana kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita kelak. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, benarkah bahwa di antara yang membuat anak terluka adalah ketika dia punya golden moment, dia punya momen-momen terindah dalam hidupnya, tapi tiada kehadiran orang tua di dalamnya. Maka sering kita dengar nasihat daripada para ahli parenting, para ahli psikolog anak, bahwa hadirlah di momen-momen penting terhadap anakmu. Kapan momen pentingnya? Pada saat kelulusannya. Kapan momen pentingnya? Paling pentingnya pada saat baru lahir. Ketika baru lahir, hadirlah di sana untuk apa? Mengadzankan. Hadirlah di sana untuk apa? Mendoakan. Hadirlah di sana untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirlah di sana untuk apa? Untuk mendukung ibundanya, memberikan selamat kepada ibunya yang telah melahirkannya. Kapan lagi momennya? Momen penyematan namanya. Samaituka, saya memberikanmu nama. Bima sammakallah, sebagaimana Allah telah menuliskan namamu di dalam arasnya, di kursinya Allah, di arasnya Allah yang telah tertulis 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Ini nak, saya memberikanmu nama yang baik sebagai engkau hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen kapan lagi? Kapan saja momen sebaik mungkin kita menjaga quality time bersama dengan anak-anak kita. Tapi bersama belum tentu hadir. Ada orang tua yang selalu dekat anaknya, tapi anaknya pegang HP, orang tuanya juga pegang HP. Banyak orang tua dekat duduknya sama anaknya, tapi anaknya ngajak bapaknya main, bapaknya sibuk main dengan sosial medianya. Ada ibu dia susukan anaknya, tapi matanya ke HP-nya. Padahal paling dekatnya kontak mata anak dengan ibu itu adalah ketika dia sedang ASI. Memberi ASI. Ada quotes-nya dong. Apa quotes-nya? Jangan sia-siakan masa kecil anakmu, karena masa kecil mereka tak akan pernah terulang kembali. Maka beri momen terbaik untuk mereka. Amin. Insya Allah jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah jangan lupa dicatat lagi tuh quotes-nya. Jangan sia-siakan masa kecil anakmu karena masa kecil mereka tak akan terulang. Maka beri momen terbaik untuk mereka. Nah sekarang kita kasih kesempatan lagi buat ibu-ibu, buat jamaah yang ada di studio nih. Untuk curhat, karena sekarang kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau curhat? Ayo. Oke, yang sebelah sini deh. Silakan Ibu ke tengah-tengah. Ustazah Romla dan juga Ustadz Maulana Afwan boleh ke tengah. Silahkan mau curhat apa? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Pak Ustadz. Boleh. Tapi di luar tema. Silahkan. Bukan. Mau bertanya Pak Ustadz. Misalkan punya suami di luar kota, tapi suami itu tidak menafkahi seorang istri. Istri itu pasti terluka. Oke, betul. Terus curhatnya Bu? Curhatnya, apakah suami itu berdosa Pak Ustadz? Tidak menafkahi seorang istri di Indonesia. Oh suaminya di luar negeri. Ya, suaminya di luar negeri. Tapi udah gak pernah nafkahin berapa bulan Bu? 3 bulan. Oh 3 bulan, gak pernah ngirimin uang? Tidak pernah. Tapi video call, telepon? Telepon, video call masih lanjut. Istrinya kenapa gak minta? Iya, istrinya kenapa gak minta? Mohon maaf Bu,
Allah menciptakan takdirnya wanita punya rahim dengan sendirinya punya kasih sayang. Sementara laki-laki Allah takdirkan punya tanggung jawab. Makanya pundaknya lebar. Maka tetap ibu baik sangka. Bisa jadi suami di sana lagi ada masalah. Sehingga tidak mau mengutarakan. Laki-laki itu tidak berbicara, Bu. Laki-laki tidak berbicara. Jadi tetap ibu baik sangka, doakan suami ibu. Mudah-mudahan di sana dia sehat. Amin. Mudah-mudahan dia selamat. Amin. Tidak ada masalah kerjaan di sana. Amin. Karena bisa jadi mereka jadi jangan berusaha. Kenapa tidak kirim? Karena ternyata dia tetap ngirim, cuma 3 bulan ini belum. Mungkin ada masalah kerjaan di sana, mungkin ada perpanjangan kontrak dan sebagainya. Beri 1001 kali alasan supaya kita bisa memahami mereka sehingga kita tidak buruk sangka. Ya Bu ya? Ya. Kalau bertanya apakah dosa, jawabannya dosa. Oke, Ustazah Romlah boleh ditambahkan? Yang jelas menambahkan jawaban dari Ustadz Maulana, yang penting cari informasi kenapa suami ibu tidak memberikan nafkah selama 3 bulan. Makanya cari masalahnya apa. Ketika sudah tahu masalahnya, mungkin ketika tadi ada masalah atau memang sengaja seorang suami tidak mau memberikan nafkah. Ingat para suami yang tidak memberikan nafkah, wa bima anfaqum min amwalihim. Kenapa suami dijadikan pemimpin qawam? Karena suami ada satu kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, batin dan juga lahir. Maka yang penting tadi cari informasi kenapa suami ibu sampai sedemikian rupa. Subhanallah, beda cerita ya Ustadz Maulana kalau istrinya yang ninggalin rumah. Ya. Itu kewajiban suami untuk memberikan nafkah putus. Putus karena dia meninggalkan kewajibannya sendiri. Oke, itu beda cerita. Oke, gimana udah cukup Ibu? Udah cukup. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah Ustadz Syam, boleh dong nih kesimpulan pada pagi hari ini. Silahkan Ustadz dan juga doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tema pagi hari ini agar menjadi bekal kepada kita karena kita akan menjadi seorang orang tua. Jangan sampai tema ini justru menjadi bekal untuk kita mendurhakai orang tua kita, bukan untuk menyalahkan orang tua. Kita tetap diwajibkan untuk mendoakan ampunan kepada orang tua kita karena tidak ada orang tua yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih jamaah Islam itu indah yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sudah membersamai kami dan mau belajar pada pagi hari ini. Terima kasih pada guru-guru kami juga yang sudah memberikan peringatan, ilmu, memberikan ilmu untuk kita semua. Dan sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.